warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di Masjid Nurul Hidayah guna thalabul ilm. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, duduknya kita di sini menjadi wasilah kita memperoleh ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang Al-Faqir hormati segenap para asatidzah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus di antaranya guru kita Ustaz Syahabuddin, orang tua kita Bapak Ustaz Naim Zation, Bapak Haji Effendi, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Rohili, Haji Warsono, Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Haris, siapa lagi, Haji Gunawan, seluruhnya jamaah Masjid Jami' Nurul Hidayah. Mohon maaf nggak disebutkan nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi sedikit pun rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus yang mewakafkan ini masjid, baik tanah maupun bangunannya, yang memakmurkan ini masjid di dalam segala kegiatannya, yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya, Allah taala terima amal ibadahnya, Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiyah, diberkahin usaha kita, diberkahin usia kita, diberkahin rezeki kita, anak, istri, keluarga kita dijadikan anak istri keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa ashari summa ila arwahil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama ila amilin وإلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وصلى العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، جميع سادتنا لأبي علوي شيخ عبد القادر الجيلاني، لأبي حسن الشاذلي شيخ بن عبد،
وثم إلى أرواح خصوصا شيخ مربي الروح إلى أرواح عبد الله بن مرشاتل الحسن محمد سالم بن عبد الله بن مرشاتل سيد الوالد عبد الرحمن بن أحمد سكار الشيخ رفع الله وعلي بن أحمد عبد الرحمن بن شيخ علي الحمار بن أحمد بن شهاب ثم إلى أرواح فيه أنصار الله المصطفى كامل أصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جبرتا بن حجي ساوي بن بواسان ثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. قل وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا واحمي وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك سر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكف الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita, kajian kitab fikih ibadah, ya, melanjutkan pembahasan bab yang kedua di antara sunnah-sunnah salat. Kemarin telah selesai kita membahas sunnah-sunnah salat, ya, sebelum melakukan salat, ya, sunnah-sunnah apa saja yang kita lakukan sebelum salat. Kemarin sudah dijelaskan dari adzan dan qomat sampai terakhir at-talaffuz binniyah, ya, sampai terakhir hal yang disunnahkan sebelum masuk ke dalam salat melafazkan niat sebelum takbir. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat sebelum salat, ya, sebelum takbir adalah sunnah, ya, sholli fardhal isya, sholli fardhal maghrib terus, ya. Kenapa? Likai yusa'idal lisan wal qalba fi istihdharin niyyah, agar memudahkan, ya, lisan kita untuk menghadirkan hati di dalam niat, ya, biar gampang, ya, biar pas udah takbir langsung hati masuk ke dalam niat, ya, biar memudahkan, ya. Itu sudah selesai. Sekarang pembahasan yang selanjutnya, sanian yang kedua, ya, bab yang kedua, as-sunanul lati fi asna'is shalah, sunnah-sunnah yang ada di dalam salat, ya, sunnah-sunnah yang sudah masuk ke dalam salat, ya. Kathiratun, ada banyak, ya. Waqad taqaddama annaha tanqasimu ila qismain, ya, pada umumnya ada terbagi dua. Ada yang disebutnya sunnah hayat, ada yang disebut namanya sunnah ab'ad, ya. Pertama apa? Hal yang disunnahkan di dalam salat, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan,
Ya, jadi mengangkat kedua tangan di dalam sholat hukumnya sunnah. Apakah sunnah di dalam sholat mengangkat tangan seluruhnya dalam setiap gerakan? Tidak. Hanya di 4 tempat saja disunnahkan kita mengangkat tangan. Ya. Hanya di 4 tempat saja kita disunnahkan mengangkat tangan. Selebihnya tidak disunnahkan kita mengangkat tangan. Pertama, ya, yang disunnahkan mengangkat tangan di 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratul ihram. Ya, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah, itu sunnah angkat tangan. Kalau nggak ngangkat boleh gak? Ya boleh aja, karena hukumnya sunnah, tapi jangan diamalin nih. Kita lagi belajar aja nih dari segi boleh enggaknya. Ya nanti orang rame lagi. Ya, sholat sahab, jamaahnya dia sholat kagak angkat tangan. Aliran mana itu? Ya walaupun kita tahu, tapi jangan sok-sokan kadang-kadang. Ya, kita lihat tempat. Kecuali memang di beberapa tempat kadang santri-santri disuruh praktek sholat atau belajar sholat langsung sholat zuhur nih sekarang, langsung hal-hal yang wajib saja di dalam sholat. Nah, ya, hal-hal yang wajib saja di dalam sholat. Santri lagi dites nih, ayo ente maju, apa yang praktek sholat yang wajibnya saja yang dikerjain, coba ente bisa bedain nggak? Nah, ya, kalau kayak gitu nggak jadi masalah tuh, ya, karena biar dia paham, bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Tapi kalau di depan umum masyarakat, apalagi hal tidak mengangkat tangan ini hal yang aneh ketika takbir, maka kita jangan lakukan. Ya, meskipun diperbolehkan, ya, tapi sayang tidak mendapatkan pahala sunnah. Jadi ketika takbiratul ihram mengangkat tangan. Kedua, indar ruku, ketika ruku angkat tangan. Kadang-kadang kita kelupaan juga tuh, kalau sakin ini langsung Allahu Akbar, ya nggak pakai angkat tangan lagi. Ya, sunnah angkat tangan ketika ruku. Wa indal i'tidal, ketika i'tidal, ya, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, sunnah angkat tangan juga. Udah. Terus yang keempat, wa indal qiyami min tasyahudil awal, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Udah itu doang 4 tempat. Berarti setiap rakaat ketika bangun tidak disunahkan mengangkat tangan, hanya rakaat 2 aja tuh. Ya, rakaat kedua. Setelah tasyahud awal baru angkat. Ya, setelah tasyahud awal bangun tuh, ya rakaat ketiga, ya. Allahu Akbar, bah. Selebihnya rakaat pertama habis sujud bangun, Allah. Kadang-kadang suka mesti ada angkat tangan tuh. Nah, padahal tidak disunnahkan mengangkat tangan di setiap rakaat, ya, hanya di 4 tempat saja, ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, dan ketika bangun dari tasyahud awal. Berarti rakaat ketiga, ya, tidak diangkat tangannya. Rakaat 4 pokoknya dari tasyahud awal selesai bangun Allah baru angkat tangan, ya. Lalu indah takbiratul ihram, gimana cara ngangkat tangannya? Ya, walaupun di sini memang banyak sekali khilaf, banyak perbedaan, ya. Tapi kita bicara sesuai dengan apa yang ada menjadi tuntunan kita sekarang, Alkitab Taqriratus Sadidah, dan sesuai insyaallah dengan apa yang guru Al-Fakir sampaikan. Ya, jadi mengangkat tangan, ya, ini sebenarnya ada 2 riwayat yang Al-Fakir ketahui. Ada yang mengangkat tangannya posisinya itu di atas pundak, ya, sejajar sama pundak begini nih. Ya. Ada yang posisinya begini nih, ada 2 riwayat. Nah, jadi dua-duanya ada dalilnya, ada dasarnya. Ada yang begini, Allahu Akbar, ya, ininya ke sini, ininya ke sini, ininya ke dada tuh, Allahu Akbar, ya. Ada yang di sini, Allahu Akbar, ya. Dua-duanya benar. Yang nggak benar begini, Allah, ya. Yang nggak benar begini, ini nggak ada dasarnya nih. Ya, ini setahu Al-Fakir, ya. Mungkin kalau antum ada yang tahu lebih, ya, karena miskinnya ilmu Al-Fakir, ya.
Jadi yang begini, kita pada umumnya begini. Allahu Akbar. Tamam. Ada yang begini. Allahu Akbar. Ini nggak baca bahasa Arab ya deh ya. Ada syairannya tuh. Antum baca sendiri deh ya. Irfa yadaik wa biha fastaqbila wakshif. Disunahkan nggak pakai sarung tangan, terbuka. Terbuka maksyuf, terbuka. Disunahkan nggak rapat begini nih. Sunahnya renggang dikit. Dan jangan terlalu renggang begini. Mau nabok orang. Jadi sunahnya terbuka gitu ya. Allahu Akbar ya. Aman. Ya, sekira-kiranya ini sampai ke kuping sini, ini sampai ke atas. Tapi jangan dipegang. Ya, nggak perlu. Kira-kira saja. Allahu Akbar. Aman. Lalu ketika mengangkat takbir, kapan mulai takbirnya? Ya. Mulai takbirnya fayabda'ur raf'a inda ibtida'it takbir wa yunhihi bintihaihi. Memulai mengangkatnya ketika memulai takbir. Wa yunhihi, dan berakhirnya itu mengangkat bintihaihi, dengan berakhirnya takbir. Jadi takbiratul ihram sunnahnya di samping tadi kita mengangkat itu sudah dapat sunnah, satu sunnah mengangkat. Nah, kalau kita mengikutin kapan mengangkatnya itu, dapat lagi dua sunnah. Ya, dapat lagi dua sunnah dalam sholat. Jadi mengangkatnya ketika kita mengangkat tangan takbir. Ya. Jadi ada dua pendapat di sini dalam hadzhab Syafi'i. Ada tangan kita di bawah dulu kan? Tangan kita sebelum takbiratul ihram, tangan kita di bawah kan? Baru ngangkat. Allah. Nah, barnya itu pas kita selesai mengangkat. Ya, Allahu Akbar, baru turun. Ya, sunnahnya begitu. Bukan Allahu Akbar, enggak, sunnahnya enggak begitu. Sunnahnya barnya di atas. Allahu Akbar, baru turun. Ya, gitu. Itu ketika takbiratul ihram itu yang Al-Faqir dapat dari guru-guru Al-Faqir. Ya, tapi kalau ada saudara kita yang berbeda nggak jadi masalah ya. Jangan ribut ya, jangan ribut ya. Nggak ngangkat tangan aja boleh ya, tapi jangan membuat hal-hal yang baru yang tidak ada landasannya ya, karena ini perkara sholat perkara yang baku, mesti jelas ya, mesti jelas. Jadi fayabda'ur raf'a 'inda ibtida'it takbir, memulai mengangkat ketika memulai takbir. Ngangkatnya pas takbir mulai Allah wa yunhihi, dan selesai takbirnya bintihai dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, aman. Enggak usah diputar. Ada orang berpahaman, sebagian saudara kita, disunnahkan tayammun ketika meletakkan tangan. Allah, tangannya begini dulu tuh, begini nih, enggak, langsung aja Allahu Akbar ya, nggak usah pakai diputer-puter ya. Iya, jangan diikutin aja ya, udah ikutin, kita punya guru, kita punya orang tua, ikutin orang ulama salihin terdahulu ya. Jadi jangan ikutin yang aneh-aneh deh, yang nggak biasa di daerah kita, jangan usah. Udah kita biasa ngikutin. Kita punya di kuliah subuh ahad ada Kiai Fakhruddin ya, kita ikutin Kiai Sofwan Nizami yang jelas kesolehannya, kealimannya, kewaraannya, keilmuannya. Ikutin, kita punya guru banyak insyaallah ya. Nah, itu cara mengangkat ketika takbiratul ihram. Yang kedua, indah ruku, ketika ruku. Gimana mulai takbirnya? Fayabda'ur raf'u bibtida'it takbir. Mengangkat tangannya ketika mulai takbir. Fa idza hadahu kafahu mankibih. Kalau apabila tangannya tersebut sampai kepada dua pundak, inhana, dia menurun, maddat takbir, terus dipanjangin takbirnya. Illa istiqarihi fir ruku, sampai dia netep di ruku. Ya, jadi kalau ruku ya kan kita lihat takbir nih, tapi tadi takbiratul ihram kan, terus minta ke ruku Allah ya, terus tuh
Allahu Akbar, ya, sampai ruku. Ya, ini sunnahnya saja bicara. Bagusnya afdal ya. Terus indal i'tidal, ketika i'tidal, fa yabda'u raf'a wa tasmi'a ma ibtida'i rafi ra'sihi. Ya, mulai mengangkat dan mengucapkan tasmi' sami Allahu liman hamidah ma ibtida'i rafi ra'sihi. Ya, disertai mulainya mengangkat kepala. Ketika mengangkat kepala udah takbir tuh. Allah, sami Allah. Wa yamudduhu ila an yansiba. Memanjangkan terus sampai dia tegap. Hamidah faida intasaba, kalau sudah lurus tegak, arsala yadih, baru dia turunin tangannya. Ya, jadi ketika ruku begini nih, sami Allahu liman hamidah, baru dahnya di sini baru turun. Ya, dahnya begitu baru turun. Ya, jadi kalau izan wayah mudduhu panjangin ayan sibak sampai dia tegap, fa izan tasaba, kalau dia tegap baru arsala yadih, dia turunin tangannya. Ya, dia turunin tangannya. Ada yang sami Allahu liman hamidah ini ditaruh di dada. Ya, sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, itu banyak ulama-ulama gitu ya. Ini mengikuti Muallim Syafi'i Hadzami kalau nggak salah. Untuk menjaga Allahumma sholli ala Muhammad. Orang awam banyak melakukan kesalahan ketika sami Allahu liman hamidah bergerak 3 kali berturut-turut. Ya, sami Allahu liman hamidah. Begini tangannya nih. Nah, 3 kali bergerak berturut-turut batal salatnya. Nah, beliau menjaga seperti itu. Ya, tapi ala kulli Abdurrahman bin Ahmad Sagaf Biduri enggak, tetap sami Allahu liman hamidah. Kalau begitu jangan dirubah gerakannya, dirubah cara orangnya biar paham ilmunya. Nah, itu. Jadi khilaf antara para ulama ala kulli hal. Ya, tapi Rasulullah SAW dalam hadis menjulurkan tangannya. Ya. Ada yang begitu gitu jangan ini, biar ini apa. Memang Rasulullah SAW yang Al-Fagir tahu dengan keterbatasan ilmu Al-Fagir menjulurkan tangannya. Ya. Mana i'tidal. Terus yang keempat disunahkan indal qiyami min tasyahudil awal. Ketika bangun dari tasyahud awal, fayabda'u raf'al yadain, memulai mengangkat kedua tangannya inda wusulihi ila haddi aqallir ruku'. Ketika sampai batasan minimalnya ruku'. Ya. Dan mengakhirkan wayuhin takbira, dan mengakhirkan takbirnya ma'araf iyadaihi, disertai mengangkat kedua tangannya izan tasoba, kalau dia sudah tegap. Ya, jadi sami Allahu liman hamidahnya begini, sami Allahu liman hamidah. Dari tasyahud awal, dari tasyahud awal, dia mulai ngangkat tangannya kapan tuh? Ketika sampai batasan minimal ruku. Takbirnya terus. Takbirnya terus. Ya Allah. Pas sampai sini nih, aduh nyelip ini. Sini Allah, baru angkat tangan di sini ya. Pas sampai sini nih, pas sampai ruku baru Allahu Akbar. Dari tasyahud awal. Ini kalau kita nggak perhatikan kadang-kadang memang suka, kalau kita nggak ihtimam, nggak perhatian, suka plus itu. Makanya biasain diamalin, sehingga kita nggak perhatian pun gerak-gerik kita memang sesuai dengan ilmu. Kenapa? Karena kebiasaan kita seperti itu. Ya. Wa yunhi takbir, dan selesainya takbir ma'araf yadayhi, disertai mengangkat kedua tangannya izan tasaba, sampai dia tegap. Ya, dari itu dari tasyahud awal Allah, ngangkat tangannya ketika di batasan ruku. Kalau ngangkatnya dari pas bangun begitu begini, jatuh, aki-aki bisa ngejoprak, nggak megang dengkulnya, dia udah begini, ngejoprak. Jadi ketika sudah di ruku, batasan ruku, dia baru angkat tangan tuh. Allah, pas sudah tegap, bar akbar. Nah, itu madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Imam Malik enggak,
dijulurin dulu Imam Malik. Dari tasyahud awal tuh Allahu Akbar, turunin dulu begini. Baru begini. Ya, makanya dikatakan kalau sebagian ulama Imam Ghazali itu pemikirannya ba'dhum beliau sepertinya bermadhab Maliki. Beliau sepertinya bermadhab Maliki dalam fikihnya. Ya. Kalau ta'lim itu kalau nggak salah berafiliasi madhab Abu Hanifah. Ala kulli hal ya, nah, itu sedikit saja ada perbedaan. Al-Faqir nggak terlalu ulas begitu dalam. Yang kedua disunahkan juga setelah, nah itu empat tempat kita disunahkan mengangkat tangan dengan cara seperti itu. Ya, kita mengangkat tangan didapat satu sunnah, tapi dengan cara seperti ini mendapatkan dua sunnah. Ya, mendapatkan dua sunnah. Sama seperti pakai cincin, nanti nggak pakai cincin lagi. Kita pakai cincin, ya, nggak dari perak, pakai cincin saja. Ya, iltamis khataman walau min hadid. Pakailah cincin meskipun dari besi. Ya, meskipun dari besi, dapat satu sunnah. Antum pakai cincin lagi dari perak, dapat dua sunnah. Pakainya di jari kelingking atau jari manis tangan kanan, dapat 3 sunnah. Antum balik batunya, jadi sunnahnya itu dibalik sebenarnya pakai cincin. Pakai cincin sunnahnya batunya itu dibalik di telapak tangan, bukan ditonjolin sunnahnya. Ya, dibalik, dapat lagi 5 sunnah. Ya, pakai 5 pakai cincin. Ya, 5 sunnah. Aneh nggak dibalik karena dulu aneh punya batu yang agak bagus. Aneh ketok-ketok begini pecah. Gue nyesek. Begini pecah. Waduh, pecah. Ya, udah aneh nggak balik begini aja. Itu sering balik ya, karena pecah udah aneh nggak balik lagi deh. Kayak begini. Ya, sunnahnya pakai kalau nggak di kelingking di jari manis. Ya, jangan di jari tengah. Ya. Tidak diperbolehkan berlebihan. Pakai cincin haram berlebihan. Pada umumnya 1 sampai 2. Sesuai dengan kebiasaan kampung situ. Sama kayak ibu-ibu. Anda tanya, ibu-ibu pakai emas boleh gak? Boleh kan? Laki-laki nggak boleh kan? Haram. Tapi kalau dia pakai emas berlebihan pada adat istiadat atau kebiasaan di kampung itu, maka jadi haram bisa. Dia pakai gelang 5 kilo. Ulah, ini pakai inian, pakai ini. Di kampungnya biasa orang pakai cincin 2 paling perempuan, kayak gelang 1. Di cincin semuanya dipakai 5. Ibu-ibu. Habis ini lagi pakai lagi. Terus pakai kalung, nah itu haram. Berlebihan. Kenapa? Bisa menyakiti hati saudaranya yang fakir miskin. Nah, itu Islam ngejaga banget. Walaupun pada asalnya boleh, dia boleh, tapi kalau berlebihan begitu di luar daripada kebiasaan daerah tersebut bisa jadi haram. Sama kayak laki-laki, nggak biasa nih di Jakarta orang pakai cincin 5. Biasa nggak? Nggak biasa nih. Kecuali memang jawara dia. Biasa kalau jawara 5 nggak jadi masalah. Kalau nggak biasa maksimal 2. Ya, maksimal 2. Ya, pakainya kalau nggak di jari kelingking, jari manis. Pakai Pak cincin, Pak, beli deh. Ya, murah, sunnah. Ya, dulu kata Habib Alwi Assegaf nih, tahu Habib Alwi Assegaf, Zadul Muslim. Yang maju sedih Citayam tuh, yang agak-agak majedub. Ya, Anda punya sahib dulu, ada Nagib Al-Haddad yang suka khutbah di sini pernah nih. Ya, sahab tahu Nagib Al-Haddad yang agak pendek-pendek orang Tegal. Dia punya saudara namanya sepupunya Nabil. Dia cerita Nagib, "Bil, lu pakai cincin sekarang, Bil?" "Iya, gue pakai cincin." Kata Habib Alwi, "Orang yang nggak pakai cincin tangannya kayak monyet." Ya, sama kayak monyet nggak pakai cincin. Kalau manusia ikutin Nabi sunnah pakai cincin. Beliau gitu. Kata Nagib, "Sialan gue nggak pakai cincin." Jadi ledekin sepupunya, si Nagib nggak pakai cincin saat itu, diledekin sama si Nagib. Kata Bali pakai cincin. Sunnah. Ala gue lihat. Terus disunnahkan juga di dalam salat wad'ul yadainil yumna ma'a asabiha ala qu'il yusra qabidan lahal asfala sadr. Yang selanjutnya disunahkan meletakkan tangan kanan disertai jari-jari kita di atas pergelangan tangan kiri. Nah, jadi pas takbir tuh Allahu Akbar, meletakkan tangan, nah ini telapak tangan kita ini, bersama jari-jarinya di pergelangan di sini, di pergelangan tangan kiri. Sayang, nah gini,
Ya. Nah, ini begini. Tamam. Asfal sadr, di bawah dada. Nah, di bawah dada. Dada bawahnya sini. Ya. Di dalam madhab Syafi'i di atas pusar, di bawah dada. Pusar, ini pusar. Ini bawah dada, bawahnya tengah-tengah. Nah, dada itu yang jadi perkhilafan dada tuh. Nah, dada ada yang mengatakan ya di sini naruhnya. Nah, saudara kita di sini kan? Dada di sini, naruh di sini. Nah, Maliki kau, Hanafi enggak di bawah dada ya di sini. Ini kan dada segini nih. Nah, ini dada sini. Ada di sini yang pegangan perutnya. Ya ala kulli hal. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i dada itu di tengah-tengah sini, di bawah dada. Ya, memang ada sebagian ulama yang menganjurkan agak ke kiri sedikit, ya, karena dekat dengan hati. Ya, ada sebagian ulama, tapi pada umumnya gitu ya, seperti ini. Ya. Terus yang selanjutnya disunahkan juga an-nadhru ila maudhi'is sujud, melihat tempat sujud. Jadi kalau sholat sunnahnya lihat tempat sujud. Meskipun kita sholat di belakang Ka'bah, depan kita Ka'bah, meskipun depan Ka'bah, ya, au khalfan Nabi, meskipun di belakang Nabi, masya Allah. Nah, ini adalah pendapat, sebagian pendapat, pendapat yang di kitab Taqratus saja, meskipun di belakang Ka'bah ataupun di belakang Nabi, fayanzur ila maudhi'is sujud mutlaqan, mutlak, lihat ke tempat sujud, mahallus sujud. Nah, tamam. Ini pendapat yang paling kuat. Sebagian ulama mengatakan enggak, kalau depan Ka'bah lihat Ka'bah. Ya, depan Ka'bah lihat Ka'bah. Tapi pendapat yang paling kuat melihat ke tempat sujud. Kecuali di dalam doa kunut sama dalam muhallil ketika mengucapkan illallah. Jadi dalam semua salat kita sunnah melihat tempat sujud kecuali ketika muhallil, ya, mengucapkan kalimat illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Itu pas illallah nunjuknya illallah. Nah, maka disunnahkan mata kita pindah kepada telunjuk kita. Sampai kapan? Sampai salam. Ya, selesai. Bil alamin innaka hamidum majid. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melihat sujud setiap sepanjang sholat kecuali di kalimat illallah. Makanya ulama nih ada yang menselisih. Ini bukan syababah nih maknanya katanya. Telunjuk maknanya bukan syababah bahasa Arabnya, tapi muhallil. Muhallil. Ya. Makanya dalam kitab Baijuri kalau nggak salah ketika Al-Fakir belajar, kenapa? Ya, ketika tasyahud kita disunnahkan illallah menunjuk. Sebagian ulama hikmahnya mengatakan li'anna fihi irqun yasil ilal qalb. Karena di sini nih ada satu urat yang sampai kepada hati kita. Ya, hikmahnya menunjuk begini. Makanya kalau kadang-kadang kalau lagi perayaan Maulid atau apa, ulama habaib, kalau mengucapkan Allah pada angkat tangan kan, pada nunjuk. Lalu magultu ana wan nabiyyin afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pada nunjukkan. Karena dikatakan ada urat di sini yang bisa menyampaikan ke dalam hati kita. Ya. Bayangin Pak, bayangin, ya, gitu. La ilaha illallah, bayangin. Enggak ada yang bisa merubah keadaan kita kecuali Allah. Enggak ada yang lebih hebat, yang lebih kuasa melainkan Allah. Enggak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kita kecuali Allah. Enggak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Semuanya kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu taala. Ya. Dan juga yang kedua, nah ini di dalam masalah kunut tuh kadang-kadang, ya. Orang nanya, Ustadz kalau masalah kunut kita lihat ke tempat sujud apa lihat ke telapak tangan? Ya. Kalau lagi doa kunut tuh, kan di setiap sholat kan kita disunahkan lihat mahallus sujud. Kalau kunut gimana? Nah, ulama mengatakan kalau tangan kita begini, maka disunahkan melihat telapak tangan. Ya. Kalau tangan kita begini, maka disunahkan lihat tempat sujud. Jadi begini boleh, begini boleh. Nah, ya, lagi kunut. Yang makruh itu setelah kunut usap muka. Nah, jadi
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Diusap mukanya. Ah, itu makruh. Ya. Sesuatu doa yang ada di dalam sholat makruh mengusap muka. Tapi doa setelah sholat, di luar sholat, maka sunnah mengusap muka dalam mazhab Syafi'i. Ya. Pokoknya kalau dalam sholat ada doa, nggak disunnahkan ngusap muka. Tapi di luar sholat disunnahkan usap muka. Yang keempat, fathu basarihi wa adamu takmidihi, membuka matanya, tidak memejamkan. Tula salati, sepanjang salatnya dibuka matanya. Dimelekin, jangan dimeremin. Kecuali memang ada dalam beberapa keadaan, nggak apa-apa kita merem. Seperti antum sholat di lapangan, di depannya jalan, ada perempuan pakai tank top, dia nggak lihat tempat sujud lagi. Harusnya kan sunnahnya lihat tempat sujud kan. Dia lagi begini nih, mungkin mikirin kreditan, merem tuh buru-buru, atau dialihkan ke tempat sujud, atau ada angin yang besar, yang debunya banyak sehingga bisa masuk ke mata. Nah, maka diperbolehkan merem. Tapi selebihnya, kalau nggak ada udzur-udzur yang dibenarkan, maka dianjurkan, disunnahkan membuka matanya meskipun dalam keadaan sujud. Kata ulama, sujud tetap melek, tetap melek, Nah, ini sunnahnya. Tapi sebagian ulama mengatakan jika merem itu agrab ilal khusyuk, maka bagus merem. Nah, kalau lebih dekat khusyuk. Ini bicara beberapa pendapat ulama saja, sehingga gunanya apa sih kita mengetahui pendapat sebagian ulama? Gunanya agar kita tidak memudahkan menyalahkan saudara kita yang lain, gitu loh. Karena ilmu fikih itu sangat luas, madhab itu bukan hanya Syafi'i, ada Maliki, ada Hanafi, Hambali yang mu'tabarah, sehingga kita nggak gampang menyalahkan saudara kita yang muslim. Yang kelima, disunnahkan saktatus shalah, diam di dalam salat, diam di dalam beberapa tempat di dalam salat, nggak diam selamanya, nggak, di azan panjang nih memang, ada 6 disunahkan gitu, diam di dalam salat, ada jedahnya, dikasih jedah. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin.